pertanyaan temannya terkait momen gaya, di mana pada pertanyaan ini temannya bertanya terkait arah sudut, yaitu khusus untuk momen gaya pada theta 3 gitu ya. Pada theta, ini bukan theta loh, ini tau. Ini pada tau 3, tapi mungkin yang ditanya pada theta 3. Arah sudut yang diambil berlawanan dengan arah pengambilan sudut sebelumnya ya Bu. Hal ini menghasilkan nilai yang berbeda pada tau 3 jika theta yang diambil searah dengan sudut sebelumnya. Oke, kalau yang ini pada soal ini, coba kamu lihat ini sudut, kita mulai dari theta 1. Nah, untuk menentukan momen gayanya kita coba dari tau 1 ya. Tau 1 itu ini gayanya F1. Nah, kita ambil sudutnya itu yang ini. Bisa dilihat? Terlihat nggak? Terlihatkah? Halo? Ya, Bu. Oke, sudut yang diambil itu kan yang ini ya? Ini. Ada kursor saya nggak terlihat di situ? Tidak ada, Bu. Atau tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, yang ini. Yang ini, kursor yang ini terlihat nggak? Theta 1. Terlihat. Ini ya. Theta 1 yang diambil sudutnya itu yang ini. Oke? Sudah? Nah, karena sudut yang diambil yang ini, di mana jumlah sudutnya ini 180 derajat. Sebentar deh, saya gambarkan aja kalau gitu. Oke. Nah, jika saya gambarkan itu seperti ini. Jadi, saya coba gambarkan. Bendanya berbentuk bujur sangkar ya. Oke. Nah, ini gaya F3-nya ke atas. Gaya F2-nya ke sini, ke F1 ya. F1 dan ini F2. Oke. Nah, simetrinya itu, sumbu rotasinya itu di sini kan? Ini udah dijelaskan di video ya. Sumbu rotasinya itu di sini, di titik tengahnya. Nah, karena sumbu rotasinya di sini, coba kamu lihat, kita tarik garis lurus ke arah F2-nya. Nah, ketika kita tarik garis ke arah F2-nya, sudut yang terbentuk itu, yang ini, yang kita hitung. Ini sudutnya 180 derajat, dan ini kita sebut dengan theta 1. Berarti theta 1 itu sama dengan 180 derajat. Lihat arahnya. Bentuknya itu kan seperti ini ya. Ini searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Tetanya. Searah, Bu. Oke. Kalau tetanya searah jarum jam, berarti nanti taunya itu akan Bernilai positif. Positif, Bu. bernilai positif. Searah jarum jam berarti bernilai positif. Itu ya. Oke, sekarang masuk ke yang 2. R-nya yang dari 2 itu kita ambil, ini tadi kita sebut sebagai R1. R2-nya itu kita ambil ke sini kan? Ini kita sebut sebagai R2. Nah, sudut yang kita ambil itu yang mana? Kalau ini kita berikan garis panjang, garis lurus lagi. Sudut yang kita ambil itu yang ini ya. Yang ini. Oke? Yang ini. Oke? Bisa, ini kita sebut sebagai theta 2. Nah, arahnya itu kan begini ya. Sudah? Berarti theta 2 sama dengan berapa sudutnya itu kira-kira? Kalau ini 90, berarti karena itu di tengah berarti 45 derajat. Nah, tau 2 itu berlawanan atau searah? Searah jarum jam, Bu. Oke, searah jarum jam, berarti positif juga.
Sudah? Nah, sekarang untuk yang ketiga. Yang ketiga ini kan masih dipanjangkan lagi ya. Nah, untuk yang ketiga ini kita ambil garis lurusnya itu seperti ini. Oke? Nah, sudut yang kita ambil, yang disampaikan di gambar itu 225 itu sudut yang mana? Yang ini kan? Yang di videonya? Yang ini kan? Iya, Bu. Yang ini? Ini ya? Sudut yang ini, theta 3. Kalau dibentuk lebih jelasnya itu nanti gini ya. Ini kan? Ini F3-nya. Nah, sudut yang kita ambil itu yang ini. Ini yang kita sebut sebagai theta 3. Oke? Nah, untuk theta 3 di sini itu disampaikan dalam penyelesaiannya itu 225 derajat. Nah, sekarang untuk theta 3 itu arahnya searah atau berlawanan arah jarum jam? Berlawanan arah jarum jam, Bu. Oke, berarti tau 3 itu nilainya negatif. Berlawanan jarum jam. Oke, bisa ya? Nah, selanjutnya itu coba kamu lihat lagi di sini. Tadi Johannes itu tanyanya, kenapa mengambil sudut pada gaya ketiga arah sudut yang diambil berlawanan dengan arah pengambilan sudut sebelumnya? Maksudnya gimana, Jo? Bukannya harus searah semua, Bu? Ngambil sudutnya. Tidak. Kamu bisa ngambilnya berbeda arah atau jadi itu bergantung sudut yang kamu ambil. Kalau sudut yang kamu ambil itu berlawanan jarum jam, tentu dia akan bernilai negatif. Tapi kalau sudut yang kamu ambil itu searah jarum jam, berarti dia akan bernilai positif. Begitu. Jadi itu bergantung daripada arah sudut ataupun theta yang kamu ambil. Kalau ini tadi kita ambilnya kan arahnya searah jarum jam. Kalau kamu ambil misalnya pun dari sini, dia akan berlawanan arah jarum jam. Nanti akan ada hasil yang berbeda lagi. Gitu. Ininya akan sama nanti, tahu totalnya. Tapi karena pengaruh daripada arah jarum jam ini dan berlawanan arah jarum jam ini, itu akan berpengaruh pada hasil total nanti. Gitu. Nah, saya back ya. Saya kembalikan ke pertanyaan yang sebelumnya. Oke, terlihat ya share screen saya? Terlihat, Bu. Oke, nah di situ kan disampaikan tau 3 itu total, tau 3 itu kan jumlahnya ini kan 0,7 ya, dikali 5 dikurang setengah akar 2, gitu ya. Oke, nah ini kan negatif, kali negatif setengah akar 2, bukan kurang, kali negatif setengah akar 2. Kan nilainya negatif ya, Dik ya? Nah, karena nilainya negatif, jadi jumlah totalnya itu negatif 2,5. Tadi pada tau 3 itu kan berlawanan arah jarum jam. Berlawanan negatif dikali negatif, jadi jumlahnya positif. Maka di tau totalnya, kita akan menjumlahkan hasilnya. Tau total, T1-nya, tau T1-nya, itu bernilai positif, searah jarum jam. Kita gunakan positif. Tau 2, dia searah jarum jam, positif ya, karena hasilnya juga positif, kita gunakan positif. Tau 3, hasilnya itu sebenarnya negatif, karena dia berlawanan arah jarum jam, berarti dikali negatif lagi, jadi hasilnya positif. Oke, jadi jumlahnya itu positif 4,5. Nah, positif di sini itu menandakan bahwa arah rotasinya itu akan searah jarum jam. Jadi ketika benda ini berotasi, itu akan searah dari jarum jamnya. Tidak berlawanan arah jarum jam dengan gaya yang diberikan itu seperti ini. Oke? Paham? Paham, Bu.
Jadi ini yang soal nomor 2 ini pertanyaan nomor 2, dan jika nilai minus pada tau 3 yang telah didapat, mengapa tidak dimasukkan? Dimasukkan ya Jo ya, nilai minusnya? Iya Bu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Saya lihat pertanyaannya cuma ini, atau ada yang lain ya? Oh ada ya? Ini baru masuk ya? Tadi saya ceknya nggak ada. Ini izin menjawab. Oh ini udah ada yang nanya ya. Dengan yang ditanya, sentra massa sistem yang dimaksud dengan sentra massa sistem itu apa ya? Dan bagaimana cara penyelesaian soalnya Bu? Sentra massa sistem. Sentra massa sistem itu adalah tengah, jadi pusat massa dan sentral massa. Pengertian dan penyelesaiannya sama aja teman. Ini udah pernah kalian selesaikan kan? Seingat saya. Untuk soal nomor 1. Belum Bu. Belum pernah ini diselesaikan? Belum, Bu. Belum. Tapi ada yang tahu? Ini menentukan pusat massa. Sentra massa itu pusat massa. Ada yang tahu? Nggak ada ya? Oke. Ini saya keep dulu ya. Jadi sentra massa itu pusat massa. Tapi penyelesaian soalnya saya keep dulu. Oke? Nanti kita selesaikan ini sama-sama. Tapi terkait daripada soal pusat massa, saya ada satu soal. Nah, ini soal bonus untuk kamu. Jadi sebelum saya sampaikan soalnya, karena ini soal bonus, kamu tolong kerjakan sekarang, kamu kumpulkan hari ini, tapi saya hanya menerima 3 orang tercepat. Gitu ya. 3 orang tercepat yang saya maksud, 3 orang yang akan mengirimkan hasilnya ke saya. Kirimkan dalam bentuk JPEG aja. Jadi supaya cepat kamu selesai mengerjakannya, kamu foto dan kamu kirimkan ke WA saya, japri aja pribadi. Nah, itu saya tunggu sekitar 10 menit gitu ya. Masih dalam forum ini, forum diskusi ini. Dan ini akan masuk dalam penilaian keaktifan kamu. Kalau nilai kuis itu hanya 10%, jadi saya masukin ke rank yang lebih gede lagi, yaitu yang 15%. Jadi masuk nilai keaktifan kamu. Oke, jadi saya ambil hanya 3 orang tercepat saya. Oke, sebentar saya share soalnya ya. Disiapkan sajalah dulu alat tulisnya. Oke, ini soalnya. Soal latihan 1, di mana ini disampaikan 3 buah partikel pada bidang XY terlihat seperti gambar. Tentukan vektor posisi pusat massa dari ketiga partikel tersebut dalam variabel D, B, dan H. Jadi, D, B, dan H itu nggak usah dicari. Tentukan aja posisi pusat massanya. Nah, saya berikan clue-nya. Posisi pusat massa ini kamu tentukan karena ini vektor. Jadi kamu tentukan terhadap mana dia variabelnya, terhadap X, K, Y, K, Z, K. Itu ya. Ini sumbu X. Kalau sumbu X berarti vektor I. Ini sumbu Y. Kalau sumbu Y berarti vektor J. Oke, silakan ditentukan. Jika sudah ada yang selesai, silakan dikirimkan ke WA pribadi saya. Ini didengar nggak? Halo? Didengar, Bu. Didengar, Bu. Ya, silakan dikerjakan ya. Hanya 3 orang yang benar dan tercepat. Nah, kita kerjakan sama-sama dulu terkait daripada contoh soal yang pertama. Ini mirip dengan contoh soal yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Jadi ini mirip dengan contoh soal pada momen, pada pusat massa yang dikerjakan sebelumnya. Nah, kita akan coba kerjakan satu-satu. Jadi, tentukan vektor posisi pusat massa dari ketiga partikel tersebut. Jadi, vektor posisinya ini kita tentukan berdasarkan di mana posisi benda tersebut. Jadi, ini ada berapa benda?
3 ya? 3 Bu. 3 Bu. Ada 3 benda. Berarti ada M1, M2, dan M3. M1 itu sama dengan 2M 2M. gitu ya. Ini kita sebut sebagai benda 1. Oke. Ini kita sebut sebagai benda 2. Ini kita sebut benda 3. M2 itu sama dengan M. M3 itu sama dengan 4M. Nah, sekarang kita tentukan R-nya. R1 berapa dari pusat koordinatnya? D Bu. D. Dia terhadap I, J, atau K? Terhadap Y. Terhadap J. Mana ini? Yang satu, benda 1. Terhadap I, J, Terhadap atau K? ibu. Ibu. Terhadap Terhadap I. D, vektor I plus 0 vektor J. J. Gitu ya? Oke. Nah, R2-nya. Nih, yang 2. D tambah B Bu. D tambah B vektor Vektor I plus terhadap 0 J. oke. R3-nya D tambah BI. D tambah BI. Oke. HJ. AJ Bu. Berapa? HJ Bu. AJ Bu. Sip. Nah, dari sini untuk menentukan RPM-nya, kalau vektor posisinya itu berarti kita tentukan RPM ya. Nah, Ya, untuk Bu. menentukan RPM-nya kita apa yang harus pertama kita lakukan? Apa yang harus pertama kita cari? XPM-nya Bu. PM, ya kan? Yang ini bergantung pada vektor I ditambah YPM, yang bergantung pada vektor J. Oke? Nah, XPM-nya itu berapa? M1 di sini berapa? 2M Bu. 2M Bu. Dikali, kan M1 dikali R1. R1. Dikali M2 D, Bu. ditambah, gitu ya? Dikali D Bu. Ini, sebentar, biar cepet. M1, R1 ditambah M2, R2, R2. ditambah M3, R3, gitu kan ya? Ya Bu. Iya Bu. Jadi M1 tambah M2 tambah M3. Nah, kalau ini saya buatkan berarti M1-nya berapa? 2M 2M Dikali DI DI tambah oke, ditambah tambah M. M M dikali dikali D tambah B. I. D tambah BI D Tambah? tambah 4M. 4M. oke, D tambah BI ditambah D sip ya? Iya, Per, Bu. 7M. 7M. ya kan? Ya Bu. Berapa? Iya Bu. 2M tambah D, M tambah D tambah B, ini berapa? Jadi, kita sederhanakan 7. ya. 2M D ditambah MD gitu ya, tambah MD, Ya, Bu. tinggal matematis aja, ditambah 4MD tambah 4MB 4MB dibagi 7M, berapa ini? Ini matematis doang. 7D MD ditambah Nah, habis semua berarti 7D habis. Berapa Dek? 7 7D 2, 3 tambah 4, 7D 7D tambah 5B 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 Bu. 5B per 7 7 Bu. 7. ini ya. Ya Bu. Iya Bu. Ini terhadap vektor I ya. iya Bu. YPM-nya gimana? 4M A Bu. PM-nya itu sama dengan berapa? Langsung aja yuk. Berarti ini 4M kali A per 4M. duanya kali MH. 0. Berarti tinggal 4M A A per 4M Bu. 7M. Oke? 4H per 7J. Jadi berapa RPM-nya?
7D tambah 5B per 7 Bu. I 7I Ditambah ditambah 4H per 7J Bu. 7J. Ini ya, Ya, Bu. dapat ya? Dapat, Bu. Ya Ada yang Bu. dapat seperti ini? Bu izin bertanya Bu. Ya. Bu izin bertanya. Iya, iya, silakan. Bu yang di YPM itu Bu, M total juga atau enggak M4M-nya aja Bu yang ditinjau Bu? Yang mana maksudnya? Yang YPM-nya Bu. Kenapa enggak 4M-nya aja Bu? Yang dipakai Bu. Oh, maksud kamu 4M ini aja ya? Iya Bu, 4M masa total yang di bawah Bu 4M juga Bu. Kenapa 7M Bu? Gini, nah ini saya apa ya di sini ya? Nah, ini saya ganti dulu yang merah. Ini ya maksud kamu ya? Nah, ini kan YPM itu kan sama aja dengan XPM, berarti M1 R1 gitu ya, tambah M2 R2 tambah M3 R3. Oke? Dibagi M1 ditambah M2 tambah M3. Oke? Nah, M1 kali R1 khusus, kalau Y itu khusus untuk vektor J. Gitu ya. Karena YPM ini nanti terakhirnya khusus untuk vektor J. Jadi M1-nya berapa? 2M. Nah, R1 yang bergantung pada vektor J, coba lihat di sini. Berapa? 0 Bu. 0, berarti kali 0. Oke, ditambah M2-nya berapa? M. R2-nya yang bergantung pada vektor J. 0 juga. 0 juga. Oke, ditambah M3-nya berapa? 4M yang bergantung pada vektor J. H Bu. Berapa? H Bu. Jadi kali H ya. Oke, dibagi M1 berapa? M1 tambah M2 tambah 2M, M3. 7M Bu. 7M. Oke. Nah, berarti sama dengan Iya Bu. ini 0. 4H per 7 Bu. 4M H per 7M. Oke. Dapat ya? Iya Bu. Makasih Bu. Nah, kalau sebenarnya, kalau ini kan masih hanya bergantung pada XPM, YPM. Kalau ini, saya tambahkan, jadi soalnya ini sama aja. M1-nya itu saya buat di bawah ya. Misalnya kamu kerjakan M1-nya itu sama dengan M, gitu ya. Ini kebalik lagi, M2-nya itu sama dengan 2M, M3-nya itu sama dengan 4M. Nah, R1 di sini, misalnya, tadi berapa di atas? 3I, gitu ya, ditambah 0J, ditambah 4K. R2-nya 4I, ditambah, enggak apa-apa, saya ganti aja. 4I, ditambah 3J, ditambah 0K. Oke, R3-nya itu sama dengan I ditambah J ditambah K. Nah, kalau dari sini, kalau saya tanya RPM-nya, berarti hal yang pertama kamu cari itu harus apa? XPM-nya dulu Bu. XPM Bu. XPM ya, XPMI ditambah YPM-J. YPM Bu. Dan J. ditambah JPMK. ZPMK. Tadi kamu udah dapatkan XPM-nya, YPM-nya. Coba cari ZPM-nya di sini berapa? Kalau untuk soal yang ini, ZPM, khusus untuk ZPM aja. Ada yang dapat? Ayo kita kerjakan sama-sama. Berarti M dikali 4 ya. Oke. Bisa?
Ya, Bu. Dikali 4, 2 dikali 0, 0 4 dikali kali K, Bu. 1. berarti ini berapa? 7 Ya, M. Bu. 8 K per 8. 4M tambah 4 per 7. Per 7M. 8 per Itu 7. ya. Ini Ya, Bu. pada K. Kalau XPM-nya berapa? XPM 7 ditambah 5B per 7 tadi. 7. Enggak, ini udah beda soal lagi. XPM 15 per 7. 13 per 7, Bu. 15 per 7, Bu. ini 13. 15, ya kan? 15M ditambah 8M ditambah 4M, gitu ya? Dibagi 7M, jadi berapa? Nah, Bu, inilah kenapa hasilnya. 15M, Bu? Kenapa 15M? 15 M itu 3M, Bu. kenapa Bukannya bisa? 3M, Bu. Bukannya 3M. Sorry. Ya, 3M. Ya. Oke, 3M ya. Ya, Bu. Oke, 3M, 8M dengan 4M ya. Ya, Bu. Nah, ini pada vektor J. Oke. Kalau yang ditanya IPM, berarti Vektor ibu. 6 10 per 10 7. per 7, Bu. Per 7. 10 per 7, Bu. 10. 10 per 7, Bu. Coba kita hitung. M1-nya M dikali 0. 0 ya. 0. Ya, Bu. Ditambah 2 kali 2. 3. 6 6M M Ditambah ditambah 4M 4M per 7M jadi, per 7 oke, J. ini vektor J. Oke, paham ya? paham, Gimana Bu. menentukan Paham. pusat masanya? Nah, ini masih pusat massa loh. Gitu. Belum momen inersia. Biasanya momen inersia itu lebih ribet. Dan ini juga ada soal yang lebih ribet sedikit, tapi sepertinya waktu kita tidak memungkinkan, gitu ya. Nah, ini mungkin saya berikan di pertemuan online selanjutnya. Terkait daripada, ini akan ada soal selanjutnya, tapi untuk yang mendapatkan, jadi ini kayak apa ya, giveaway ya. Untuk mahasiswa yang mendapatkan ininya, sebentar saya share dulu. Coba kita cek satu-satu ya. Yang mengirimkan pertama kali. Bener nggak jawabannya? Kamu bisa lihat kan ya? Bisa, Bu. Oke. Untuk yang ini siapa namanya saya lupa juga, dia nggak perkenalkan diri. Bener nggak jawabannya? Coba cek. Ada 2 gambar, Bu. Iya, bener nggak jawaban yang ini? Coba cek dulu. Satu gambar yang lain, yang ini dong. Yang ini ya? Iya, Oke, Bu. coba cek dulu yang ini. Nggak apa-apa sih kalau misalnya A, D itu ganti, nggak masalah sama saya. Ini 2A. Oke, berarti kamu salah hitung ya di sini ya. Iya, Bu. Ada ralatnya di samping, Bu. A ditambah A tambah B 4A 4B gitu ya dia buatnya. Ini kan masih bisa disatukan ya, berarti 3A yang dari jawabannya ini berarti berapa? 4, 5, 6, 7, 7A ditambah 5B gitu ya, dibagi 7. Tip ya. Ini namanya siapa ya? Saya nggak ikut. Monica Butar, Bu. Siapa? Monica Butar-Butar, Bu. Monica Butar-Butar. Yang mana nih, Mude? 13, Bu. Oke ya. Nah, di atasnya itu ada Gom. Ini salah ya, Gom?
Izin Bu, salah itu Bu. Oh, salah ya? Gak apa-apa. Iya. Buru-buru tadi Bu. Yang ini bener apa salah ini? Coba ya dicek yuk. Oke, sepertinya benar ya? Ya, Bu. Benar, Bu. Oke, siapa ini namanya? Noramti, Bu. NIM-nya berapa? 15, Bu. 15. Oke. Nah, ke atas lagi ya. Ini salah, Bu. Salah ini. Udah aku gitu ya? Iya, Bu. Gak apa-apa. Kan beda dong, effort yang sudah ngerjakan pasti lebih paham. Ini siapa ini? Tapi nggak ada tanda vektornya loh ditaruh. Oh, yang di akhirnya ada kok. Vektor posisinya 7D, 5B, 4H, 7D. Oke, ini siapa namanya? Grace, Bu. Grace ya? NIM berapa? 05, Bu. Loh, cewek-cewek semua ini. Oke, 3 orang ya sesuai perjanjian saya tadi. Nah, untuk yang ini sampai dapat 3. Ini terakhir ya, Grace ya. Kok banyak banget kalian yang mengirim ini? Oke, 5B. Oke, ini namanya siapa ini yang enggak, yang ini tadi Gom-Gom. Yang salah ya? Iya Bu. Gom-Gom, baru siapa lagi tadi yang ngirim tapi salah? Gom-Gom mana Gom-Gom? Gom-Gom kamu NIM berapa Gom? 08. Oke, saya kasih 0,5 ya Gom. Makasih Bu. Ini siapa? Izin Bu, rekton Bu. Siapa? 09. 09 ya? Saya nggak hafal namanya, jadi NIM-nya aja ya. Yang ini tadi dapat ya? Ini bener nggak tadi saya lupa ini? Oh, salah, Bu. Ini salah. Namanya siapa? Johannes, Bu. NIM 24, Bu. Oke. Yang ini tadi bener ya? Oke. Sampai di sini tadi kan? Ini kamu kenapa ini? Oh, Ini tadi udah mengirimkan ya? Ini kamu tadi udah mengirimkan kan? iya, Bu. Yang di Y-nya, Bu. Salah, Bu. Ini kamu mengirimkan kedua lagi, gitu kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, namanya siapa? Hansel, Bu. NIM 23, Bu. Hansel NIM 23. Oke. Ini nggak ada lagi. Ini sinergi kayaknya udah jauh deh, Mas. Udah, yang saya ambil sampai sini ya. Karena waktu pengiriman 1549 ini kita udah mulai temu online selanjutnya, udah saya tutup seingat saya waktu itu. Oke? Itu saja ya. Ada yang mau ditambahkan lagi atau ada yang mau disampaikan? Tidak ada, Bu. Oke, next kita akan ada kuis seperti ini lagi. Jadi kenapa saya taruh seperti ini? Saya lihat-lihat kalian cukup malas untuk bertanya, gitu ya. Nggak tahu saya sudah mengerti semuanya. Tapi nilai kuisnya dan nilai tugasnya ataupun nilai UTS-nya juga nggak tinggi-tinggi amat. Jadi ini untuk memacu kamu untuk lebih semangat lagi belajar, ya. Jadi kuis dadakan dengan aktif bertanya ini akan ada penilaian yang berbeda. Jadi kalau aktif bertanya kan kamu sudah punya planning apa yang kamu tanyakan. Tapi kalau kuis dadakan ini soal yang saya berikan dan secara spontan kamu kerjakan, gitu ya. Dan ini nanti akan saya gunakan sebagai nilai tambah kamu. Mungkin ada yang kurang di kuisnya atau kurang di tugasnya gitu, atau kurang di UTS atau bahkan di UAS-nya, mungkin bisa saya tambah dari nilai-nilai kuis dadakan ini, gitu ya. Jadi saya rekap. Oke, itu aja dari saya. Thank you ya. Bu, Iya. Bu izin bertanya boleh, Bu? Kenapa?
Ini Bu tentang arah gaya torsi Bu. Kenapa Kan yang lagi di- arah gaya torsi? Yang di CIS itu kan Bu dibilang kalau dia searah itu positif, kalau dia berlawanan dia negatif kan Bu. Ya. Sementara saya Searah lihat jarum dari jam. Iya Bu, itu maksud saya. Sementara dari sumber-sumber lain saya dapat itu yang searah jarum jam itu torsinya itu negatif dan yang berlawanan jarum jam itu positif Bu. Itu hanya sebuah misalnya itu kebalikan ya. Itu kesepakatan aja. Kalau awalnya kamu menggunakan kesepakatan, tadi kan di situ Bu Neni itu sampaikan bahwa itu kesepakatan. Jadi kita buat kesepakatan di awal. Kalau searah jarum jam dia positif, berlawanan dia negatif. Itu hanya kesepakatan aja. Dan kita sepakat untuk itu supaya memudahkan kita dalam membuat perhitungannya nanti. Gitu. Jadi kalau kamu dapatkan pun di luar, dia berbeda, misalnya searah jarum jam dia dibuat negatif, tapi yang berlawanan jarum jam dia dibuat positif kan? Berarti, Iya. Berarti sama kan intinya? Iya Nora, sama kan ya intinya? Kalau di kita searah jarum jam dia positif, kalau di orang lain berlawanan dia negatif, tapi berlawanan dia positif, searah dia negatif gitu. Jadi ini hanya sebuah kesepakatan aja, nggak usah diribetkan. Kalau kamu mau pakai yang punya yang lain juga nggak apa-apa, tapi kesepakatan kita di awal, kita pakai yang searah jarum jam itu positif, berlawanan arah jarum jam dia negatif. Ini hanya sebuah kesepakatan, nggak ada mutlaknya gitu. Ini bukan sebuah ilmu yang mutlak, bukan rumus misalnya hukum Newton 1 sigma F sama dengan M kali A gitu. Terkait arah itu adalah sebuah kesepakatan. Nah, kalau kita buat searah jarum jam dia positif, berlawanan dia negatif, itu hanya kesepakatan kita. Makanya Bu Neni itu kan tekankan di awal. Diingat ya, gitu ya, di videonya disampaikan Bu Neni, diingat ya, kalau searah jarum jam dia akan positif, bernilai positif. Berlawanan jarum jam dia akan bernilai negatif. Oke Nora? Ya Bu, terima kasih Bu. Yup, thank you, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya Bu, Ya, silakan. tentang bukti belajar ini yang kami submit hari ini kan Bu untuk pertemuan 2. Iya, ini yang kamu submit. Kamu udah submit di Momen Gaya ya? Udah juga. Udah juga ya yang Momen Gaya? Udah Bu. Belum Bu, Ya. mau submit Bu. Momen Gaya udah disubmit atau belum? Belum. Belum Bu. Yang disubmit masih apa itu Bu? Titik pusat sama momen inersia. Momen inersia ya udah. Momen Gaya disubmit. Berikut juga dengan ininya yang kita bahas hari ini. Gitu. Terkait soalnya, terkait segala macamnya. Kalau kamu juga ada bahas soal, silakan disubmit aja. Itu hanya sekedar hasil belajar kamu, rangkuman hasil belajar kamu, gitu ya. Dan Ya. itu saya gunakan dalam penilaian keaktifan. Baik Bu. Ada lagi? Izin Bu, Ya silakan. yang soal yang tadi Bu, yang dari Ecos Bu itu tetap kami masukkan. Yang Ibu keep Bu, atau kami nunggu dari Bu? Sama Yang aja, pokoknya dikit, itu belajar kamu. Kalau kamu dapat sesuatu, kamu tulis. Saya bukan mutlak semuanya harus tertera di situ. Saya lebih ke arah apa sejauh mana pemahaman kamu, itu yang harus kamu tulis. Jadi itu lebih ke arah kalau kamu nggak nulis, kamu hanya sekedar mendengar video dan kamu tidak menulisnya, gitu. Tidak ada rangkuman pembelajarannya, kan kita juga manusia, kita akan sangat-sangat terbatas, gitu ya. Tapi kalau kamu punya rangkuman pembelajaran, itu akan memudahkan kamu. Memudahkan yang dimaksud di situ, ya memudahkan kamu untuk mengulang pelajaran yang sebelumnya. Itu akan memberikan kemudahan. Dibanding kamu tidak mencatat sama sekali. Misalnya hanya sekedar menonton video dan tidak membuat rangkuman pembelajaran. Jadi mulailah dibiasakan untuk membuat catatan-catatan kecil gitu. Saya nggak nuntut kamu harus rapi banget nulisnya, enggak. Tapi mulailah untuk buat catatan-catatan kecil yang selengkap mungkin, dan itu perlu untuk kamu nanti. Gitu.
Jadi mulai dari semester 1 ini kan masih anak-anak baru ya, 2020, mulai dari awal-awal mulai untuk dibuat yang seperti itu, lifestyle-nya. Jadi lama-lama nanti akan menjadi sebuah habit ataupun kebiasaan, gitu ya. Oke, ada lagi? Baik, Bu. Oke, nggak ada ya? Oh ya, saya mau menginformasikan. Nanti mungkin ada dari BEM, gitu ya, terkait daripada webinar. Webinar saya lupa apa gitu proposalnya yang dikirimkan ke saya. Nanti bisa diikuti ya, dan itu wajib untuk mahasiswa angkatan 2020. Saya hanya sounding di kamu supaya jangan miss nantinya. Ketika saya dapati ada mahasiswa saya temui di kemahasiswaan gitu. Jadi itu adalah wajib untuk diikuti angkatan 2020. Itu akan membangun pola pikir kamu yang berbeda, memandang suatu mata kuliah itu bagaimana, memandang suatu pengalaman hidup itu bagaimana, ataupun memandang ketika kamu punya kesempatan belajar di sini seperti apa. Mungkin karena belum masuk asrama, belum terasa sulitnya, nanti udah masuk asrama terasa sulitnya gitu ya. Nah, tapi ini harus kamu lihat dan kamu perhatikan ya. Itu saja dari saya. Jadi diikuti karena ini wajib untuk angkatan 2020. Jadi saya sounding sebelumnya, mungkin udah disampaikan BEM ya, webinarnya itu hari apa? Hari Sabtu kalau saya nggak salah, 7 Oktober. Jadi saya sarankan kamu untuk mengikutinya, ya. Oke? Ya, Bu. Yuk, Baik, Bu. thank you ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Yuk.